Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mas Tawar di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial VB.NET, yaitu cara memunculkan data di combo box yang datanya diambil dari database. Oke, mungkin teman-teman pernah mengikuti tutorial di channel Teh Tawar dalam membuat sebuah aplikasi perpustakaan, di mana ketika teman-teman membuat sebuah form peminjaman buku, di sini ada yang namanya combo box. Yang datanya ini ada kode anggota yang diambil dari database. Oke. Nah, data model seperti ini dinamakan dengan data dinamis ya, atau data yang bisa berubah ya. Ini bisa berubah banyak ketika anggotanya juga banyak. Oke, makanya disebut dengan data dinamis. Oke, kemudian kapan kita menggunakan combo box yang datanya statis dengan data yang dinamis? Contoh di sini yang statis sudah pasti datanya itu sudah fix ya, tidak berubah. Mungkin combo box yang model jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan seperti itu. Atau yang lain, atau data yang lain mungkin teman-teman yang sudah pasti tidak berubah maka bisa menggunakan statis atau menggunakan coding, tidak perlu menggunakan database. Kemudian yang dinamis, jika data tersebut bisa berubah. Kalau contoh di form tadi, maka ini bisa berubah ketika nanti ada banyak anggota ya. Jadi kode anggotanya bisa dipilih dengan banyaknya anggota yang telah terinput atau data yang ada gitu ya. Oke, mari kita langsung praktekkan caranya memunculkan data di combo box menggunakan database. Oke, nah di sini contoh saya menggunakan project aplikasi perpus ketika di running. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini login transaksi peminjaman. Di sini ada 4 AGT gitu ya, ada 4 anggota. Kita coba cek di master anggota. Ketika input, ini ada 4 ya. Input contoh AGT 005. Namanya Adi, jenis kelamin. Nah, ini kalau ini fix bisa menggunakan coding ya, pria atau wanita, karena hanya 2 saja maka bisa fix. Kemudian alamatnya Jalan Salak nomor 2. Kita simpan. Terjadi error teman-teman. Input AGT 005, nama Adi, kemudian pria, Jalan Salak nomor 2. Oh, tadi belum ada teleponnya. Teleponnya 0210005 contoh. Data berhasil disimpan. Ini ada AGT 5. Kita cek peminjaman. Maka di sini sudah berhasil AGT 5 ya. Nah, ini kan selalu berubah-ubah. Oke. Caranya gimana untuk membuat seperti ini? Saya membuat project baru aja. Kemudian saya buat new project. Oke, namanya adalah combo database. Contoh seperti ini aja. Ya, muncul form 1. Nah, untuk membuat atau memunculkan data, saya menggunakan data DB Purpose saja, teman-teman. Saya tinggal memunculkan combo box. Nah, ini. Combo box. Ya, contoh seperti ini aja. Nah, codingnya yang pasti yang pertama teman-teman harus bisa mengkoneksikan database ke sebuah VB.NET. Nah, di sini saya menggunakan database SQL Server. Ini servernya THC001 dan ini kita menggunakan DB Purpose gitu ya. Kemudian kita ke tabel anggota saja. Oke. Berarti kita
mengambil contoh di sini. Kalau di aplikasi Perpus, kita mengambil dulu ini, import data SQL client-nya dulu. Karena saya menggunakan SQL Server, maka saya butuh ini. Saya perbesar coba ya. Nah, ini seperti ini. Import system.data.sql client. Saya akan paste di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian selain import, saya akan membutuhkan sebuah koneksi ini. Saya copy, saya paste di sini. Nah, sebenarnya pembuatan seperti ini sudah ada di tutorial cara mengkoneksikan database SQL Server menggunakan VB.NET ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sana, itu sudah saya jelaskan secara gamblang dalam membuat seperti ini. Ini baru persiapan koneksinya. Oke. Kemudian untuk memunculkan, kita ke trans pinjam. Di form 1 sama ya, di sini sudah ada deklarasi import sistem data SQL client-nya. Kemudian untuk memunculkan data tabel anggota nih, muncul kode anggota. Codingnya cukup singkat ya, seperti ini aja. Saya copy, saya paste, saya enter di sini. Saya membuat sebuah fungsi sub ya, muncul kode anggota. Saya call koneksi combo box, itemnya saya hapus dulu atau clearkan dulu. Kemudian saya membuat sebuah select bintang from tabel anggota. Ini sebuah query ya. Saya akan menyeleksi tabel anggota, di mana dieksekusi kemudian dibaca nih. Nah, itemnya ini 0. 0 itu karena kode anggota, nama anggota. Ada kode, nama, kemudian jenis kelamin, alamat, dan telepon. Ini 0 itu mengambil dari field yang pertama. Kita jalankan dulu hasilnya seperti apa. Oh, ini karena belum dipanggil, jadi ini hanya fungsinya aja. Untuk memanggilnya, saya double klik formnya, saya double klik di sini. Call muncul kode anggota. Oke, saya coba jalankan. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini mengambil dari database. Nah, tadi kita sudah memunculkan ini itemnya 0. Kalau 1 harusnya nama. Saya coba runningkan lagi. Ya, nama ya. Ada Wahyu, Budi, AA, dan Adi. Atau teman-teman bisa di sini tidak menggunakan 0 atau 1, tapi coba kode anggota. Bisa nggak? Ya, sama ya, kode anggota. Atau tadi menggunakan angka atau sebuah field yang ada di tabel. Ya, untuk memunculkan tadi ya, ketika kita menggunakan kode anggota, kemudian di klik, nanti muncul datanya, itu ada query lagi. Mungkin teman-teman bisa lihat di aplikasi Perpus saja. Di sana ketika diklik, maka bisa muncul seperti ini ya. Login, transaksi peminjaman. Ketika diklik, maka muncul datanya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, dalam membuat sebuah aplikasi perpustakaan atau memunculkan combo box yang datanya mengambil dari database. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus tutorial dari channel Teh Tawar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and share agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.